Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi hari Jumat tanggal 11 April 2025. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu setia. Biarpun firman Tuhan katakan jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Kita mau baca firman Tuhan, ada keturunan suku Ruben tidak setia sama Tuhan. Kita mau baca pada pagi hari ini 1 Tawari pasal 5 ayat 1 sampai 26. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kesetiaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau setia sama Tuhan karena Tuhan begitu setia. Ternyata terbukti kita disertai Tuhan, saya disertai Tuhan. Bisa terus menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Bukti nyata Yesus itu hidup. Yesus itu dahsyat. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan. Tapi hidup yang Tuhan berikan buat kita kesempatan hidup pagi ini, kita mau setia sama Tuhan. Buktikan kepada Yesus bahwa Yesus setia. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Di waktu dalam keadaan apapun juga Yesus senantiasa menyertai kita. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, sangat setia, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku, amin, haleluya. Di waktu aku susah, haleluya, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 2:13, demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia Yesus tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yesus selalu setia bersama kita. Mari kita tetap setia taat kepada firman-Nya, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
Engkaulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku pagi ini, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus, itulah juru selamatku. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai Jumat pagi ini, tanggal 11 April 2025. Ini semua karena anugerah kebaikan daripada Tuhan Yesus. Tanpa kesetiaan dari Tuhan, kita sudah hancur. Sudah. Lihat banyak ceritanya. Bangsa Israel, mereka tidak berubah setia sama Tuhan. Ya, untuk itu mari kita takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Biar hari-hari bukti nyata kita dipelihara, saya dipelihara sampai tidak pernah kekurangan, saya tidak pernah absen menyampaikan firman Tuhan. Ini bukti nyata loh, suatu kesaksian loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat sendiri, tiap kali saya menyampaikan firman Tuhan tidak pernah berubah, pagi malam. Ini bukti kesetiaan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan, bukti nyata Yesus itu hidup. Kalau Bapak Ibu para hamba-Mu Tuhan bisa melayan pekerjaan Tuhan, dipelihara sama Tuhan, tidak pernah sakit, ini anugerah Tuhan. Bukti nyata Yesus itu real, Dia hidup, Dia setia. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kata firman Tuhan katakan 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita jujur saja, seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Ya, mungkin tidak, seringkali berubah, mungkin sudah lupa berdoa, lupa baca Alkitab, berarti tidak setia. Ya, tidak konsisten, ya. Tapi Yesus tetap cinta kita. Banyak manusia-manusia di muka bumi ini yang tidak setia, banyak. Bukti nyata Tuhan tetap kasih sinar matahari. Bukti nyata Tuhan kasih pelihara mereka. Ya, tetapi jangan nyakiti hati Tuhan, saudara. Ya, ada ambang batas. Galatia 6:7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Bukan berarti Tuhan tidak setia atau seenaknya kita. Tidak boleh, saudara, ya. Justru kita berterima kasih atas kebaikan. Kita bersyukur atas semua karena anugerah Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca saat ini 1 Tawarikh pasal yang kelima. Puji Tuhan. Oh, anugerah Tuhan yang luar biasa. Sedemikian kita mengerti firman Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Mari kita mau baca. Sekarang suku Ruben, suku yang di seberang sungai Yordan, suku Ruben. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel. Juga sekalipun tidak tercatat dalam sisa sebagai anak sulung. Ini terjadi suatu peristiwa, saudara. Gundik dari papanya Yakub itu namanya Bilha. Ruben itu memang karena dari dulu manusia banyak jatuh dalam dosa, saudara, ya. Kalau kita mau baca dalam Kejadian 35 ayat 22, Ruben bersetubuh, saudara, dengan gundik dari papanya Yakub itu namanya Bilha. Saya mau baca Kejadian 35 ayat 22a. Itu demikian firman Tuhan. Kejadian 35, saudara. Ketika Israel itu Yakub, ya. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya.
Dan kedengaran hal itu kepada Israel, kepada Yakub. Sedih surat tentu. Yakub lihat, wah nggak bener nih anaknya. Ini Ruben tuh anak pertama, so. Ya, tapi dia bandel. Seringkali anak-anak kita, makanya pentingnya anak-anak kita harus kita jaga kerohaniannya. Orang tua salah kalau kita tidak didik di dalam firman Tuhan. Maka dari sejak kecil orang tua, bapak ibu kalau sudah punya anak kecil dan antara bapak ibu ya, baru menikah dan punya anak, mari serahkan tuh anak kepada Tuhan. Ya, serahkan itu anak perlu kepada gembala, ya, kepada seorang hamba Tuhan, didoakan di depan jemaat, ya, perlu didoakan, kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan pelihara kehidupan rohani, dipelihara sama Tuhan jasmani, dan orang tua harus didik anak-anak takut akan Tuhan. Senantiasa kita didik dia, perlu supaya jangan sampai hidupnya ngawur, saudara. Ya, kalau ngawur bisa berdosa seperti Ruben ini. Ya, Yakub juga tentu ada kesalahan, juga perlu takut sama Tuhan. Ya, mari kita mau baca dalam Ulangan pasal 6, kita harus berulang-ulang ajar dia. Ulangan 6 ayat 7, jangan supaya jangan lupa. Ulangannya pasal 6, ayat yang berurutan, ayat yang 6, 7. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pokoknya kita kasih firman Tuhan terus, kasih firman Tuhan ya, berulang-ulang atau firman. Jangan sampai dirubin sampai ini berzina, ya, jangan sampai hidup kotor dalam dosa. Memang ya udahlah, yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tapi anak sulung pada Yusuf. Anak Ruben, anak sulung Israel, Yelcheno, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya anaknya, anak orang ialah Gog, anak orang ialah Simei, anak ialah Mika, anak orang ialah Reaya, anak orang ialah Baal, anak orang ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tiklal Pileser Raja Asyur. Dia pemimpin orang Ruben, pemimpin Ruben. Saya mau baca sampai akhir ya. Nanti saya mau jelaskan secara singkat karena keturunan Ruben. Ada penting Bapak Ibu dengar. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat di dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yel kepala, lalu Sakaria dan Bela bin Asas bin Sema bin Yoel, dialah yang diam di Arul dan wilayah sampai ke Nebo dan Baal Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tangga dia. Tuhan memberkati ternak mereka banyak. Jadi kita baca firman Alkitab, ngerti sejarah bangsa Israel, ya. Ini dari suku Ruben, ya. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam di berbatas dengan mereka di tanah Basan sampai Salkah. Yoel adalah kepala, dan Safam orang kedua juga Yenai dan Sefat diam di Basan. Saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Seba, dan Yoel ialah Misa, Sia, Eber, dan 7 orang. Itulah anak-anak Abiel bin Huil, bin Yarwah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesia, bin Yahdo, bin Bus. Ahid bin Abdel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Babasan, dan diam di segala anak kotanya dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam sisa pada zaman Yotam Raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam Raja Israel. Dari Bani Ruben orang Gad dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang tangkas yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busu panah terjelatih dalam pertemuan. Ya, Bani Ruben, saudara ya, ada 44.700 yang sanggup berperang. Kan akhirnya perang, saudara, antara Israel Utara, Israel Selatan, saudara ya. Ternyata ada Bani Ruben yang punya pasukan yang 44.760 yang terlatih dalam bertempur. Mereka tuh melakukan perang melawan orang Hagri, itu Nafis dan Nodab. Mereka mendapat bantuan mereka lawan orang-orang ini, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertemuan itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka sebab mereka percaya kepada di pihak Tuhan ada kemenangan. Kalau mereka berharap kepada Tuhan, ya, mereka selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Ini penting. Maka Yeremia 33
ayat 3 dikata, Yeremia 33 ayat 3. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kabulkan. Ini kebaikan Tuhan. Berarti Tuhan begitu setia. Mereka mengangkut ternak dan orang-orang itu sebagai jaran. Untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh sebab pertemuan itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Nanti saya mau jelaskan, saya mau baca dulu saudara ya. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai ke Baal Hermon, Semir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak mereka, Heber, Hefer, Yese, Eliel, Asil, Jeremia, Hodaya, dan Yadiel, orang-orang yang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang kenamaan para kepala puak mereka. Tetapi ayat 25 saudara, ketika mereka berubah setia terhadap Allah, nenek moyang mereka, dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa itu, negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depannya, yang tadinya perang lawan Hagit segala dikasih kemenangan. Mereka berseru kepada Tuhan, dikasih kemenangan. Tapi akhirnya manusia tidak konsisten. Dia berubah setia, dia menyembah kepada dewa, dia berzina kepada Tuhan ya. Ayat 25 yang terakhir, maka Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pineser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yakni orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Kosan. Demikian mereka ada di sana sampai. Nah ini sudah, ya saya terangkan kerajaan Israel utara. Ini nanti akhirnya Ruben ini kan masuk bagian utara. Hanya suku Yehuda yang selatan kan. Jadi dibagi dua, 10 suku bagian utara diambil Raja Asyur. Jadi jelas di sini, kalau saya terangkan di pasal 5 ini secara menyeluruh, itu secara ringkas dan sistematis, itu di suku Ruben. Silsilah sejarah suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye yang tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Ini mencatat keberhasilan mereka, militer mereka, penyebab kejatuhan mereka ke dalam pembuangan ya. Pembuangan Raja Asyur, disebut seperti mereka itu. Ayat 1 dan 2, Ruben anak sulung saya mau terangkan secara singkat. Ya, Ruben anak sulung Yakub. Tapi karena ia menodai tempat tidur ayahnya, yang saya terangkan tadi, bersetubuh dengan Bilha, guni Yakub, dia berdosa kepada Tuhan ya. Namun demikian Yehuda menjadi paling menonjol, dan dia datang ke kerajaan raja Yehuda karena hidupnya tidak seperti Ruben ini saudara. Ya biarpun ada salah ya, tetapi mereka bertobat ya. Yang penting di sini, mari kita mau hidup di dalam rencana Tuhan. Jangan itu kedagingan, jangan ikutin sendiri saudara. Hancur, kita gagal saudara. Ya, diceritakan juga bagaimana orang Ruben, Gad, dan Manasye berperang melawan orang Hagri yang tadi kita baca. Suku Hagri itu, orang-orang Hagri itu suku nomaden, dan menang karena mereka berseru kepada Tuhan ya. Ya, tetapi ayat 11 17 ya, diterangkan tempat kediaman mereka dan pemimpin mereka. Mereka orang kuat dan pejuang serta memiliki banyak jumlahnya. Pada waktu mereka diizinkan perang melawan Hagri ya, perang melawan orang Hagri, jumlah pasukan mereka 44.000 tadi bersenjata. Mereka berharap kepada Tuhan, merampas banyak ternak harta. Disebutkan Allah membantu mereka karena mereka bersandar kepada Tuhan, yang saya terangkan, berseru kepada Tuhan, tapi akhirnya berubah setia kepada Tuhan ya, yaitu berzina, dia menyembah dewa-dewa ya, hal yang tidak berkenan. Mereka tidak kembali ya, jadi mereka kembali kepada dunia kedagingnya, tidak setia kepada Tuhan, dan mengalami kehancuran. Jadi jelas di sini, kalau Tuhan sudah tolong, jangan pernah mengkhianati. Jangan pernah berbuat setia sama Tuhan, saudara. Habis, saudara. Akhirnya diizinkan sama Tuhan. Ya, saya lihatnya 26. Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pineser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka. Ya, jadi kalau kita ikuti kedagingan, ya, jangan pernah jauh dari Tuhan. Firman Allah katakan Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk kepada orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Maka pentingnya kita baca Alkitab supaya kita mengerti ada perbedaan, saudara. Dalam Malaki pasal 3 ayat 16 ada perbedaan antara orang dekat dengan Tuhan dan tidak, ayat 18 itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan. Tapi kalau jauh dari Tuhan, ada perbedaan. Saya mau baca Malaki pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepada. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan,
hidup dibenarkan. Tapi orang jauh dari Tuhan menjadi orang fasik, akan hancur. Ya, untuk itu melalui firman Tuhan, mari kita mencinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhanlah sumber kekuatan kita. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus, sumber kedamaian, sumber kehidupan yang berbahagia. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Pernah dia tinggalkan diriku, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku, amin, haleluya, amin. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas apapun, jangan lupa berjaga dan berdoa. Firman mengajar kita ternyata ada perbedaan. Pada waktu berharap berseru kepada Tuhan Sukurubin, Tuhan berikan kemenangan. Tapi begitu berubah setia sama Tuhan, Tuhan izinkan Raja Asyur itu, mereka diangkut dalam pembuangan. Maka di sini bisa belajar takut sama Tuhan. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan, karena Yesus begitu setia. Kita semakin setia, semakin cinta Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.